Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Banyumas, dalam hal ini sekaligus sebagai narasumber sosialisasi pendidikan anti korupsi, Bapak Happy Budi Kurniawan SSN MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 Banyumas, dan yang kami sayangi anak-anakku perwakilan siswa-siswi SMK Negeri 3 Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di gedung pertunjukan sekolah dalam rangka untuk sosialisasi materi dasar pendidikan anti korupsi. Biar semangat lagi. Semangat lagi. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak semuanya yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya Kepala SMK Negeri 3 Banyumas, Bapak Edi Budi Kurniawan SSN MPD, akan menyampaikan sosialisasi materi dasar pendidikan anti korupsi. Pada materi ini saya akan menyampaikan ada kurang lebih 10 materi dasar anti korupsi. Oke, tidak perlu saya bahas satu persatu, itu nanti kaitannya dengan dasar hukum, pengertian, kemudian tindak pidana korupsi dan pengelolaannya, adanya gratifikasi, pemerasan dan suap, bahaya dan dampak korupsi, kemudian pengertian model negara yang melakukan korupsi, kemudian bahaya dan dampak korupsi dari berbagai bidang atau sektor, kemudian yang nanti akan merugikan keuangan negara yang tidak sebanding dengan hukuman koruptor. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian dan unsur-unsur biaya sosial dari korupsi, hubungan dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan indikator keberhasilan pemberantasannya. Pengetahuan terkait anti korupsi, diantaranya pengertian faktor-faktor, ada teori penyebabnya, dasar hukum, jenis korupsi, perbedaan, yaitu kaitannya dengan menanamkan integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama kita mulai dari contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Yang pertama adalah perbaikan sistem online dan transparan pada instansi tempat bekerja. Kemudian kita bisa memberikan penyuluhan kepada setiap elemen masyarakat mengenai bahaya korupsi. Kemudian melaporkan kasus-kasus kalau terindikasi korupsi ke KPK oleh masyarakat. Kemudian bisa bekerjasama dengan organisasi atau perusahaan dalam membentuk unit gratifikasi. Tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi yaitu terciptanya good government, terciptanya pemerintahan yang bagus, tingkat PDB per kapita meningkat. Ya, kaitannya dengan produksi domestik bruto yang nanti meningkat, kemudian rakyat hidup makmur, sejahtera, masyarakat kemudian memiliki kesadaran dalam menerapkan 9 nilai anti korupsi. 9 nilai diantaranya transparan, New Zealand, Finland, Singapura, Sweden. Oke. Contoh tokoh anti korupsi di Indonesia, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal. Mungkin di antara 4 itu yang sudah tahu siapa, ada Baharudin Lopa, ada Bapak Sugeng Iman Santoso, seorang Kapolri, kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, raja dari Keraton Yogyakarta, kemudian Muhammad Hatta, wakil presiden yang pertama.
korupsi, dampak terkuat atau puncaknya korupsi yaitu the price of corruption is dan lain sebagainya, bisa dicermati sendiri Bapak Ibu. Lanjut, 7 jenis klasifikasi korupsi, yaitu korupsi itu sendiri, jadi tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi itu jelas merugikan keuangan negara. Yang nomor 2 adalah pemberian suap, yang ketiga gratifikasi, yang keempat penggelapaan dalam jabatan, yang kelima pemerasan, yang keenam perbuatan curang, yang ketujuh konflik kepentingan. Perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Kalau gratifikasi, pemberian dalam hasil was meliputi pemberian uang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan lainnya. Biasanya ini dari pihak-pihak ketiga yang memberikan gratifikasi. Ini biasanya politiknya mereka supaya nanti menjalin kerjasama biasanya yang terjadi. Uang pelicin, pemberian yang dilakukan korporasi atau pihak swasta berupa pemberian dari kemudian ucapan adalah perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Jadi integritas merupakan salah satu nilai dasar pribadi yang harus dimiliki masyarakat, yakni dengan bersikap, berperilaku. Buat apa kita menanam padi kalau tidak bisa menanam nasi? Buat apa kita di sini kalau kita tidak bisa beraksi? Oke, terima kasih. Tidak ada alasan menunda kebaikan, berani cegah korupsi atau hidup dengan nurani yang mati. Terima kasih. Salam integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk narasumber kita. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Happy Budi Kurniawan SSN MPD selaku narasumber kita pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita menambah pemahaman kita, menambah wawasan kita, dan bisa kita implementasi. Terakhir, untuk mari kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan mendalam bersama-sama. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integrasi. Tepuk tangan untuk